Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kelas 12? Sehat-sehat? Alhamdulillah Kang, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat Kang, alhamdulillah. Sambil menunggu volunteer yang lain ya, kita berbincang-bincang dulu sedikit. Mau nanya dulu dong, satu perwakilan. Oke, yang salah dimasukin rumpun, boleh langsung di sini kan live room ada di bawah kanan kalau misalkan di laptop, atau di kanan atas kalau di HP. Live room, terus kembali ke room utama, jangan keluar meeting tapi ke room utama keluarnya. Sok mangga. Dipersilakan. Oke, dari panitia masih memasukkan peserta ya, atau sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Dari Akang mau nanya dulu dong, satu orang siapapun, kira-kira kenapa milih rumpun pendidikan IPA? Sok, nggak salah satu. Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau volunteer nggak? Yang mau menyampaikan gitu? Atau mau ditunjuk? Oke, ditunjuk aja ya. Coba sebentar. Fatna, boleh mengutarakan alasannya kenapa kira-kira memilih rumpun pendidikan MIPA? Silakan. Alhamdulillah. Kenapa saya memilih keinginan saya juga dengan pelajaran yang saya sukai, yaitu pelajaran yang berhubungan dengan IPA seperti biologi, kimia. Jadi saya merasa saya bisa sejalur dengan rumpun ini. Begitu, Kang. Oke, hatur nuhun Fatna, terima kasih. Begitulah teman-teman, salah satu alasan dari peserta gitu. Satu lagi ya, atau beberapa lagi ya. Ini siapa nih namanya? Yang lain dulu deh. Asila dulu. Ada kan Asila? Ada Kang. Ya, oke. Kalau alasan Asila pilih rumpun ini karena emang minatnya Asila sama pendidikan. Jadi sebenarnya nggak pendidikan sih, cuman pendidikan itu di pilihan kedua. Kira-kira masuknya mau ke pendidikan apa tuh?
Insya Allah kalau emang jodohnya pendidikan matematika. Oh, amin, amin, amin. Semester 1 di Jamu Negaranya. Oke, Kang Fuad udah di-share screen ya. Oke, sekiranya kita tanya dulu satu orang lagi nih, laki-lakinya. Terima kasih ya tadi Asila. Oke, sekarang kita lanjut. Mufdil Afta. Ada Mufdil? Ada Kang. Oke, sok mangga diutarakan alasannya dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi alasan saya memilih rumpun pendidikan MIPA karena saya pikir itu sesuai dengan kemampuan saya, terus sesuai juga dengan minat saya, jadi saya memilih ini gitu. Minatnya kira-kira ke bidang apa? Pendidikan apa tuh? Pendidikan matematika Kang, insya Allah. Amin, amin. Oh, banyak ya pendidikan matematika, lumayan. Oke. Sebentar. Karena belum semua bisa masuk ke breakout room pendidikan IPA ini ya, jadi kita tunggu dulu. Oke, kurang lebih Akang paparin dulu deh sebentar. Rumpun pendidikan MIPA ini kan di judul breakout itu pendidikan IPA ya. Nah, sebenarnya yang betul itu pendidikan MIPA. Kenapa? Karena dalam arti akronim MIPA sendiri itu ada matematika gitu. Jadi kalau misalkan pendidikan IPA yang tadi masuk yang tadi ingin atau bertujuan untuk masuk pendidikan matematika itu tidak termasuk karena pendidikan IPA bukan pendidikan MIPA gitu. Jadi koreksi ya dari panitia, mungkin ada sedikit kesalahan. Harusnya pendidikan MIPA gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada seluruh peserta Karir Day 2021 yang sudah berkenan atau memilih rumpun pendidikan MIPA ini. Insya Allah kami dari volunteer College 101 ini akan memaksimalkan segala informasi yang kita punya, akan kita sampaikan sebisa mungkin agar teman-teman semua di sini bisa pikirannya itu bisa seterbuka mungkin, agar mungkin nanti pada akhirnya setelah College 101 ini bisa memutuskan perkuliahan nanti. Oke, seperti itu ya. Mungkin perkenalan dulu nih, yang lain dulu deh, volunteer yang lain. Sok mangga, ada Kang Fuad, ada Teh Audrey, ada Teh Hovia. Sok mangga perkenalan dulu. Dipersilakan ya, volunteer perkenalan dulu. Nanti saya terakhir. Kang Fuad, ada Kang Fuad? Ada Kang, ada. Oke, sok mangga perkenalan dulu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Azhar Makarim Yusuf. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu di Semandak, kelas IPA 2. Mungkin itu aja. Oke, hatur nuhun Kang Fuad. Oke, selanjutnya Teh Hovia ada? Ada Kang. Oke, sok. Nama saya Kavia Fada Aini dari Pendidikan Kimia di
dari angkatan 53. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Novia. Oke, saya sendiri ya perkenalan. Nama saya Rian Febriana Putra ya. Alhamdulillah. Saya pun alumni SMA Negeri 1 Cibadak, mungkin angkatan 52. Mungkin insya Allah udah pada kenal ya. Alhamdulillah saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI di Bandung ya, di Jalan Setiabudi. Saya mengambil jurusan pendidikan kimia seperti itu. Namun jangan khawatir, alumni SMA 1 Cibadak juga, angkatan 50 biologi ya. Oke, kita mulai dulu ya. Mangga Kang Fuad dilanjut dulu slide-nya. Oke. Nah, sebelum kita mulai penjelasan tentang jurusan-jurusannya. Nah, saya sedikit bersinggungan dulu ya. Ini tentang pendidikannya dulu. Karena di Karir di 2021 ini ada rumpun MIPA, ada rumpun pendidikan MIPA. Nah, apa bedanya nih kira-kira? Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada yang mau ini nggak, ada yang mau sedikit berpendapat nggak tentang pengertian pendidikan itu, atau pembeda lah tentang pendidikan MIPA dan MIPA itu sendiri gitu. Kan dari alasan kalian masuk ke rumpun ini, dan itu pun harus mengutarakan bahwa oh ada bedanya gitu. Sok mangga, ada yang mau? Oke, mangga. Siapa ini? Juman Halimir Suwandi. Oke, sok mangga. Jadi gini ya, berdasarkan informasi yang saya cari gitu. Kan ada pendidikan, ada juga yang murni gitu. Kan saya itu minatnya di murni, tapi minat juga ke pendidikan gitu. Nah, di murni itu kan kita itu belajarnya lebih ke belajar gitu. Misalnya kita ngambilnya kimia murni, itu belajar apa itu kimia. Terus nanti itu kan ada 4 tahun ya. Dari yang saya cari tahu-tahu ya, tahun pertama kedua itu kan kita itu pendasaran gitu. Nah, tahun ketiga itu dia tuh masuk konsentrasi mau kemana fokusnya gitu. Kalau misalnya kita masuk kimia murni, itu tuh mau ke anorganik gitu konsentrasinya. Nah, di tahun keempat atau ketiga nggak tahu, bukan ada bakal kayak kuliah kerja atau gimana gitu. Nah, tapi buat pendidikan kimia, nanti itu di semester akhirnya itu kita bukan belajar. Belajarnya itu lebih ke belajar sosiologi itu gitu, siswa gimana cara kita ngajar kimia itu gimana sih ke siswa gampangnya. Jadi gimana kayaknya gimana cara ngejelasin yang baik biar siswa itu ngerti. Tapi kalau misalnya di murni itu belajar buat kita paham gitu, buat nanti itu kita mau jadi apa, mau fokusnya kemana gitu. Itu kalau menurut saya tuh Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Juman Halimi ya. Sangat luar biasa pemaparannya. Jadi betul tadi ya, ketika kita mengambil atau perbedaannya dengan kimia murni atau dengan ilmu-ilmu murni lah, ilmu MIPA murni seperti itu ya, yang mungkin bisa kalian lihat nanti, atau mungkin saya pun tidak menutup kemungkinan bahwa peserta karir di sini nanti pun sesi 2 ikut rumpun MIPA gitu ya. Nah, namun di sini akan saya tekankan perbedaannya sebetulnya sudah sangat betul ya yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa perbedaan yang sangat mencolok itu ada pada saat pembelajarannya seperti itu. Yang saya alami selama hampir 4 semester itu adalah mata kuliahnya yang mungkin memang banyak yang sedikit menjurus ke pendidikan. Nanti selain kita belajar ilmu-ilmu kimia, ini yang saya pelajari ya, atau ilmu-ilmu murninya tentang MIPA, nanti pun kita akan belajar tentang psikologi pendidikan dan bimbingan, akan belajar landasan pendidikan, akan belajar strategi pembelajaran ilmu murni, atau akan pembelajaran kurikulum ilmu murni seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan nanti ya, pada saat udah tingkat 3, tingkat 4 ke atas, atau nanti semester 6 ke atas, nanti kita ada PPL, praktik, apa ya singkatannya, pokoknya kita itu istilahnya kayak jadi honorer lah untuk bukan honorer ya, volunteer lah bisa disebut seperti ini gitu, volunteer. Jadi kita itu ke sekolah-sekolah kayak seperti KKN, tapi ada juga KKN beda lagi gitu. Ada juga PPL
Nah, PPL nanti kita mengajar ke sekolah-sekolah seperti itu. Itu kurang lebih pendidikan ya, tapi ini sangat luas sekali seperti itu. Nah, kira-kira sejauh ini ada yang masih bingung nggak perbedaan pendidikan dengan ilmu murni? Atau dari volunteer yang lain mungkin ada yang ingin menjelaskan? Coba saya sedikit kita nggak nyebut seorang guru ya, karena guru itu hanya profesi gitu. Tapi pendidik itu luas, pendidik itu bisa jadi segala profesi. Oke, entah itu dokter, entah itu pekerja yang sangat lumrah pun seperti petani itu bisa menjadi pendidik seperti itu. Jadi pendidikan ini stigmanya kita ganti, bukan menjadi guru tapi menjadi pendidik, menjadi seorang yang mendidik orang lain seperti itu. Nah, dalam konteks mendidik ini itu berbeda dengan menjadi seorang guru. Sekali lagi saya sebutkan bahwa seorang guru ini hanyalah profesi gitu, hanyalah pekerjaan. Tapi seorang pendidik itu lebih luas maknanya seperti itu ya. Dari volunteer yang lain ada tambahan nggak sejauh ini? Kalau misalkan emang enggak, kita lanjut. Dari Teh. Oke, udah cukup ya. Oke, mangga Kang Fuad, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala jaringan. Nah, kenapa kita lihat di sini ruang lingkupnya kurang lebih ada 5 jurusan yang kami ketahui. Kurang lebih ada pendidikan matematika, ada pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan IPA. Nah, saya jelaskan dulu secara garis besar, Kang, kenapa nggak ada, kalau di MIPA kan nanti ada astronomi, ada oceanografi, dan lain sebagainya. Kenapa nggak masuk pendidikan? Nah, saya tekankan bahwa oceanografi atau astronomi atau apalagi ya, geografi yang termasuk IPA, itu merupakan tahap selanjutnya dari ilmu-ilmu ini gitu, dari matematika, fisika, kimia, biologi, IPA. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian selanjutnya, saya jelaskan dulu deh. Nanti boleh ditambahin ya ke yang lain. Dasar ilmu pengetahuan alam itu ada dasarnya di dalam buku gravitasi, teori gravitasi. Ada yang tahu nggak dari peserta? Kira-kira judul bukunya? Oke, nggak ada ya. Nah, ternyata ketika Isaac Newton itu menggagas teori gravitasi, itu bukan teori fisika. Judul bukunya itu adalah Principle of Mathematica, seperti itu ya, kurang lebih bahasa Latinnya seperti itu. Nah, kenapa judulnya seperti itu? Karena ketika kita dengan persamaan matematika, jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyebut ada ilmu biologi, ada ilmu kimia, ilmu fisika tanpa kita mengenal matematika. Udah nangkep belum di sini? Jadi ketika kalian mau ikut atau mau kuliah di jurusan biologi, di jurusan kimia, fisika, entah itu pendidikan atau non pendidikan, matematika itu mau tidak mau harus kalian minati lah kasarnya, atau paling minimal, paling banter jangan benci sama matematika gitu. Kenapa? Karena matematika adalah dasar dari pembelajaran seluruh rumpun MIPA gitu. Mau fisika, kimia, biologi, apalagi oceanografi atau astronomi seperti itu lebih rumit lagi persamaan matematikanya gitu. Nah, itu kurang lebih. Jadi kenapa saya atau kami para volunteer menyimpan pendidikan matematika di pertama, karena ini dasarnya seperti itu. Nah, selanjutnya
ada buku dari seorang profesor dari ingkan gitu kan matematika, lalu pengaplikasian matematika itu adalah fisika. Matematika ketika dikalkulasikan segala macam, ketika dimasukkan persamaan atau koefisien-koefisien yang memang berhubungan dengan sifat fisik, itu adalah fisika pengaplikasiannya. Kita tahu di sini ya, selama belajar 3 tahun di SMA, mata pelajaran fisika ya, entah itu sama Pahin, sama Bu Dina, dan sama guru-guru yang lain, itu banyak menggunakan persamaan-persamaan, banyak persamaan rumus. Nah, hasil rumus itu ternyata itu sudah dikalkulasikan oleh persamaan matematika, entah itu diintegralkan, entah itu diturunan, turunan parsial, dan lain sebagainya gitu. Nah, pengaplikasian fisika itu adalah kimia. Pengaplikasian fisika itu adalah kimia. Kenapa? Karena ketika kita tidak suka ketika kita misalkan berkuliah nih kimia, tapi kita tidak suka fisika atau susah lah fisika itu, nggak kebayang gitu, kita juga akan susah gitu memahami kimia, karena kimia pada dasarnya ada di fisika gitu. Jadi teman-teman, yang ingin saya utarakan adalah kita tidak bisa kita tidak bisa menyampingkan ilmu lain ketika kita suka ilmu yang satunya gitu. Contohnya, saya suka biologi. Apakah saya bisa masuk biologi tanpa tidak bisa kimia? Ya susah. Bukan nggak bisa, tapi susah gitu. Yang saya rasakan, ini saya jujur, ketika SMA, selama 3 tahun di SMA, saya sukalah kimia gitu ya. Minat lah ke kimia gitu. Ketika saya baca bukunya, ini ciri-ciri orang yang minat terhadap suatu pelajaran. Ketika kita baca bukunya, kita itu merasa tertarik nih, menarik nih materinya gitu. Nah, itu ciri-ciri kita bahwa kita itu minat gitu. Tapi bukan berarti passion ya. Ini minat dulu aja. Nah, ketika kita suka kimia, ketika kita suka biologi, apakah kita bisa tidak suka kimia? Ya susah gitu. Karena tadi pengaplikasian ini secara terus-menerus berkesinambungan. Pengaplikasian fisika ada di matematik, pengaplikasian matematik itu di fisika, pengaplikasian fisika itu di kimia, pengaplikasian kimia itu di biologi, pengaplikasian biologi itu adalah kehidupan, teman-teman. Ketika kita hidup, kita ya kasarnya bisa disebut dunia kedokteran lah, salah satunya gitu. Di kedokteran kita sangat menerapkan ilmu-ilmu biologi. Oke, kita bilang kedokteran itu hanya belajar biologi, siapa bilang gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu, kalian bisa tanya ke angkatan 52, ada Teh Ayada, atau di angkatan 51 juga ada Teh Anissa apa ya namanya, lupa. Yang jelas beliau masuklah gitu ke kedokteran. Nah, di situ kalian bisa tanya gitu, apakah belajar biologi aja? Oh, bigno gitu. Matematikanya juga sangat belajar dan memang sangat rumit gitu. Tapi teman-teman, sangat rumitan ini tidak jadi tidak jadi penghalang gitu untuk kalian teman-teman menutupi minat-minat untuk masuk ke ruang lingkup pendidikan pendidikan MIPA seperti itu. Karena jujur saya pun SMA selama 3 tahun di sini, fisika itu tidak terlalu berminat lah kasarnya. Bukan tidak suka ya, tidak terlalu minat karena ya kimia gitu yang saya suka, tapi saya belum tahu informasi bahwa pengurutan ini matematika adalah dasar, itu saya belum tahu. Makanya ketika saya masuk UPI, ketika saya masuk kimia semester pertama itu, ternyata saya kesulitan gitu. Ketika kita tidak suka fisika, tidak suka matematik, itu kita kesulitan. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak suka matematik, tapi kita suka fisika, itu nggak bisa. Muncul pertanyaan, Kang, saya mah sukanya cuma matematik, berarti saya nggak perlu suka fisika, kimia, biologi. Nah, ada pertanyaan itu pasti. Nggak juga gitu, nggak bisa juga, susah juga. Karena gini, ketika kita suka matematik, kita nggak suka fisika, nggak suka kimia, nggak suka biologi, terus diimplementasikannya mau buat apa? Ya, jadi munculnya ke sana gitu. Jadi ketika kita suka matematik, kita pun harus bisa fisika. Kita harus bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita terhadap orang lain. Entah itu berbentuk nanti persamaan fisika, entah itu berbentuk teori kimia, entah itu berbentuk penerapan di biologi. Jadi ketika saya gitu suka kimia, tapi saya nggak suka biologi, ya nggak bisa.
kami pun ketika saya pribadi ketika COVID-19 ini mulai ya pada bulan Maret itu diperintahkan oleh dosen masing-masing untuk membuat hand sanitizer di kampung masing-masing supaya mahasiswa kimia itu setidaknya bermanfaat lah di lingkungannya. Nah, itu di situ kan kita menggunakan prinsip biologi, apakah ini aman untuk kulit, apakah ini aman jangka panjang kah di kulit, apakah nanti berbentuk iritasi, apakah efek sampingnya dan lain sebagainya. Itu kita harus pikirkan, dan itu kita menerapkan ilmu-ilmu kimia dan biologi gitu. Jadi nggak bisa ya, sekali lagi teman-teman. Jadi ketika suatu jurusan gitu, oh saya suka nih fisika, tapi teman-teman jangan atau gak bisa tidak menyukai jurusan yang lain seperti itu. Itulah kurang lebih sejauh ini gitu ya. Penjelasan ruang lingkup atau jurusan-jurusan yang ada di pendidikan IPA. Mangga dari teman-teman volunteer barangkali ada yang ditambahkan dulu nggak tentang ruang lingkup gitu. Kalau ada silahkan. Dari tadi saya terus kasihan yang lain nggak dapat kesempatan. Enggak, ada Teh Hovia, ada Kang Fuad, ada satu lagi nih belum masuk ya, Teh Aulia. Iya kayaknya belum. Sok, ada tambahan dulu nggak dari ini, dari volunteer yang lain? Nggak ada ya? Oke, dilanjut aja we. Di ini ke pendidikan. Tematik. Ya udah Kang, saya aja. Ya, sok silakan. Selanjutnya itu ya, sekarang ke pendidikan matematika. Nah, pendidikan matematika ini merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perbedaan pendidikan matematika sama pendidikan matematika murni terletak pada mata kuliah ilmu pendidikan yang hanya diperoleh di prodi pendidikan matematika. Pada prodi ini, selain mempelajari dasar-dasar ilmu matematika seperti aljabar, geometri, kalkulus, statistika, dan trigonometri, juga akan dipelajari dasar-dasar ilmu IPA seperti biologi, fisika, sama kimia. Sama halnya dengan prodi-prodi pada rumpun ilmu pendidikan lainnya, di prodi pendidikan matematika akan diajarkan teori-teori kependidikan yang mencakup metode pembelajaran matematika, perencanaan pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Jadi sama kayak yang Kang Rian tadi bilang, ilmu di pendidikan MIPA ini sangat erat gitu kaitannya sama semuanya. Udah lanjut. Perguruan tinggi yang menyediakan prodi pendidikan matematika, diantaranya ada UPI, UNY, Universitas Negeri Semarang, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah, UNEJ, dan Universitas Sriwijaya. Prospek kerjanya ahli matematika, pengajar matematika, dan ahli statistika. Next. Mata kuliah yang dipelajarinya ada aljabar linear, aljabar matriks, analisis numerik, analisis real, analisis regresi, analisis vektor, fungsi variabel kompleks, geometri, kalkulus, analisis kurikulum dan perencanaan pengajaran matematika, dasar-dasar dan proses pembelajaran matematika, evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika, matematika diskrit, dan matematika ekonomi. Selanjutnya boleh mangga Kang Fuad. Oke. Untuk selanjutnya ada program studi pendidikan fisika. Program studi pendidikan fisika. Jadi di sini program studi pendidikan fisika itu adalah prodi yang mempelajari mengenai ilmu fisika dan menerapkannya dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Jadi selain dari ilmu murni yang diajarkan juga dari ilmu fisika, kalian juga akan diajari tentang bagaimana cara mengajar untuk
kalian juga akan diajari bagaimana caranya untuk memahami metode-metode pembelajaran fisika yang efektif pada siswa di berbagai jenjang pendidikan. Nah, untuk perguruan tinggi yang ada program studi ilmu pendidikan fisika, pendidikan ilmu fisika, yaitu ada di UPI, di UIN Syarif Hidayatullah, di UNY, di UNS, di UNESA, di Universitas Jember, di Universitas Sriwijaya, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Universitas Negeri Semarang, di Universitas 11 Maret, dan juga ada di Universitas Riau. Prospek kerjanya ada ahli fisika dan pengajar fisika, baik guru ataupun dosen dan lainnya. Mata kuliah yang dipelajari dalam pendidikan ilmu fisika yaitu ada fisika dasar, mekanika Newton, termodinamika, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, mekanika Lagrange, optika geometri dan fisika, fisika atom, fisika zat padat, elektronika analog, praktikum fisika dasar, praktikum fisika atom, matematika untuk fisika, dan pemrograman komputer. Oke. Untuk selanjutnya ada pendidikan kimia, mungkin akan dijelaskan oleh Kang. Oke, bismillah ya. Pendidikan kimia adalah sebuah prodi yang mempelajari tentang pengajaran dan pembelajaran dari kimia di kimia sekolah, seperti itu ya. Perguruan tinggi dan universitas. Apa yang dipelajari program studi ini termasuk memahami bagaimana siswa belajar kimia, cara terbaik untuk mengajar kimia, dan bagaimana untuk meningkatkan hasil belajar dengan mengubah metode pengajaran dan pelatihan sesuai dalam mengajar kimia dengan berbagai cara, termasuk kegiatan belajar mengajar, demonstrasi, atau kegiatan laboratorium, seperti itu. Lanjut. Jadi teman-teman di sini ada redaksi bahwa kita itu harus bukan implementasi ya, namanya improvisasi pengajar kimia, karena dalam kimia itu atau dalam ilmu-ilmu MIPA ya ada yang disebut multi representasi. Apa itu multi representasi? Kurang lebih gini, saya gambarkan dengan mudah ya. Kita tahu ada atom karbon. Kayak selama 3 tahun di SMA banyaklah gitu penyebutan atom karbon. Kita tahu ada atom karbon. Tapi atom karbon itu berupa apa sih di dunia nyata? Nah, terus karbon itu dilambangkannya dengan apa sih? Biar kita tahu itu teh karbon gitu. Ini dalam kimianya dulu ya. Nah gitu. Jadi ada namanya multi representasi. Ini di semua pendidikan MIPA ya. Contoh gini. Di karbon itu kita lambangkan dengan huruf C untuk memudahkan kita membedakan dengan atom lain. Nah, kira-kira karbon itu di dunia nyata dalam apa sih adanya, bentuknya gimana sih? Ternyata karbon itu di alam bentuknya hitam kayak arang. Nah, terus di apa namanya? Atom karbonnya itu gimana sih bentuknya? Apakah bulat? Apakah warnanya hitam juga gitu? Nah, itu namanya multi representasi. Jadi ada 3, ada makroskopis, submikroskopis, dan simbolis. Nah, makroskopiknya itu apa? Makroskopisnya itu ya arang tadi bisa kita lihat gitu berbentuk hitam, itu karbon. Kita lambangkan dengan huruf C. Ini berlaku untuk semua. Contohnya di fisika. Di fisika kita tahu gaya itu apa sih? Gaya itu makroskopiknya kita mendorong. Submikroskopiknya barang itu terdorong oleh kita memiliki gaya tertentu. Nah, tentu kita simbolkan dengan apa? Dengan F gitu. Kurang lebih gitu. Jadi semua jurusan atau semua ilmu murni itu ada multi representasinya, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalau misalkan emang rezeki kalian akan belajar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada perguruan tinggi. Kami yang memasukkannya ini yang akreditasi A-nya aja ya. Bukan berarti mendiskreditkan universitas lain. Tapi ini kan sifatnya data gitu ya, redaksi yang bisa kalian ya, bahwa banyak universitas yang menyediakan jurusan pendidikan kimia dan akreditasinya itu sudah pada bagus gitu.
dimulai dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, UNY, 11 Maret, UNJ, Sriwijaya, Malang, atau di UIN Bandung, ada Sunan Kalijaga di Jogja, ada UIN Jakarta, ada Universitas Riau, dan ada Universitas Negeri Semarang. Semuanya ini akreditasinya A, dan teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah akreditasi itu sebenarnya gimana ya, jangan dijadikan acuan bahwa universitas itu kita lihat akreditasinya gitu. Jadi kita itu harus berpengaruh di universitas, bukan universitas yang memberikan pengaruh kepada ya. Jadi utamakan kita masuk ke universitas manapun, tapi kita menjunjung tinggi bidang yang ingin kita capai. Jangan sampai kalian nggak kuliah-kuliah karena mau kuliah di UI misalnya. Tapi sebenarnya kalian bisa masuk jurusan lain. Misalkan kalian mau masuk biologi nih, kalian tetap mau biologi UI. Tapi sebenarnya kalian bisa masuk ke biologi ke universitas lain. Tapi kalian maksa gitu sehingga kalian gak masuk udah 2 tahun ke kuliah. Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman. Karena pendidikan itu sangat luas sekali lagi ya. Pendidikan itu bisa didapat dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Dulu pun saya ngerasain lah optimisme yang saya punya gitu ya, atau idealisme jangan sampai di luar batas waktu lah gitu. Kalau misalkan kita ya tetap mau itu ya tidak, tapi boleh ya karena ini hak masing-masing, tapi tidak disarankan lah seperti itu. Yang penting kita masuklah ke pendidikan, maksudnya ke ke universitas, maksudnya melanjutkan pendidikan gitu secepat mungkin seperti itu ya. Nah prospek kerjanya di sini sebenarnya sangat luas ya. Kalau kalian nanti masuk rumpun MIPA dan prospek kerjanya banyak, pendidikan pun bisa masuk ke situ, kurang lebih itulah. Kenapa kami tidak masukkan di sini? Karena memang sebenarnya terlalu banyak gitu. Entah itu kimia, entah itu biologi, fisika, matematika, itu banyak sekali gitu. Jadi tidak terpaku oleh hanya spesialis kimia, pengajar kimia, ahli kimia, enggak juga. Nanti kalian bisa menjadi quality control di suatu perusahaan, bisa menjadi untuk ini kalian kerja di BMKG itu bisa ahli-ahli matematika karena kan menghitung statistik nanti untuk pengukur gempa dan lain sebagainya. Itu banyak sekali gitu ya, sangat luas prospek kerjanya. Bahkan banyak yang memang masuk pendidikan itu hanya ingin mengikuti mata kuliah yang memang pendidikan yang sangat bermanfaat gitu untuk mempelajari psikologi siswa atau psikologi anak lah kasarnya. Tapi kerjanya nanti tidak bergantung ke guru, tidak bergantung langsung ke sekolah enggak. Jadi bebas ya. Pokoknya jangan menganggap atau stigma kalian ganti ketika kalian masuk jurusan pendidikan MIPA atau pendidikan apapun. Itu targetnya bukan jadi guru tapi menjadi pendidik ya. Karena guru itu hanya profesi tapi pendidik itu lebih luas seperti itu. Sekali lagi. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya ke mata kuliah. Di sini sangat banyak sekali ada mata kuliah yang mungkin tidak akan saya sebutkan ya. Nah, namun di sini ada ada beberapa mata kuliah yang memang berkaitan dengan pendidikan. Di sini ada strategi pembelajaran kimia, ada psikologi mata kuliah yang murni atau bukan mata kuliah, jurusan yang murni gitu seperti itu, entah kimia murni, biologi murni dan lain sebagainya. Kalian hanya mendapatkan mata kuliah ini di jurusan pendidikan seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat gitu kan. Kalian punya ilmu lebih lah ketika ketika masuk ilmu jurusan pendidikan seperti itu. Oke, boleh lanjut. Oke. Pendidikan
pendidikan biologi. Nah, aku masih di Universitas Pakuan Bogor. Jadi mau nanya dulu nih, di sini ada yang mau ngambil jurusan pendidikan biologi gak? Kayaknya gak ada ya. Ya udahlah ya, lanjut aja. Jadi pendidikan biologi itu adalah sebuah program studi yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga pengajar. Sebenarnya sama aja kayak tadi pendidikan kimia. Tujuannya kan ialah untuk menjadi pengajar yang unggul. Lalu dipelajari dalam program studi ini adalah ilmu biologi beserta turunan-turunannya. Namun dengan tambahan perspektif pendidikan dan pengajaran di dalamnya. Mahasiswa program studi pendidikan biologi juga akan mempelajari bagaimana cara mengajar harus banget punya cita-cita buat masuk univ negeri. Tapi balik lagi kalau misalnya kita udah usaha mati-matian, tapi emang rezeki kita misalnya ke univ swasta, nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya dari segi pendidikannya juga, kurikulumnya juga, swasta sama negeri juga sama-sama aja. Kita juga untuk pendidikan biologi nanti juga semester pertama ada mata kuliah kayak biologi umum, terus mata kuliah teknik pokoknya banyak deh mata kuliah yang sama univ di negeri. Terus ada prospek kerjanya sebenarnya nggak cuma 3 ini doang. Kalau buat prospek kerja mah luas ya, bisa jadi apa aja. Cuman yang lebih utama kita itu menjadi pengajar biologi, menjadi pengajar yang unggul. Selanjutnya itu ada mata kuliah. Nah, kayak pengantar pendidikan biologi dasar. Nah, semester pertama nanti kalian bakal ngalamin ada matkul biologi dasar. Pokoknya yang aku rasain itu semester pertama itu matkulnya masih aman-aman aja, nggak terlalu berat kayak biologi dasar. Terus teknik laboratorium. Kan kalian nanti selama perkuliahan itu seminggu itu bisa ada 4 kali praktikum. Nah, jadi kalian secara gak langsung harus hafal, harus udah tahulah alat-alat sama bahan-bahan yang ada di lab. Nah, oleh karena itu ada mata kuliah teknologi laboratorium. Terus ada pengantar pendidikan. Kan karena kita tujuannya untuk menjadi pengajar, lalu ada pengantar pendidikan. Lalu ada biotika, ada zoologi. Nah, kalau buat biotika sama zoologi itu, aku kan sekarang masih semester 3, jadi belum ada matkul itu. Nah, setahu aku matkul itu adanya di nanti semester 5. Terus ada strategi pembelajaran, ada media dan sumber belajar, pengetahuan laboratorium, botani, evaluasi pembelajaran, biologi sel monomolekuler, kompilasi analisis data, dan perencanaan dan pembelajaran. Nah, selain ini itu nanti, kan biologi itu luas ya. Ada tentang tumbuhan, ada tentang hewan, yang kayak gitu. Nah, selain mata kuliah ini juga nanti ada morfologi tumbuhan. Terus ada morfologi hewan, ada anatomi tumbuhan, anatomi hewan. Nah, kalau morfologi itu adanya di semester pertama. Terus nanti semester-semester selanjutnya, pokoknya semakin naik, semakin tingkatannya semakin naik semesterannya, nanti si matkulnya juga yang aku rasain semakin lumayan agak-agak bukan sulit sih,
agak-agak menantang gitu. Jadi harus ekstra. Kayak misalnya sekarang semester 3 itu ada mata kuliah kriptogame yang kayak gitu, kan tumbuhan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya semester pertama mah masih yang lumayan agak-agak bisalah gitu dilalui. Kayak PKN, itu PKN pasti ada, PPKN, Pancasila, itu pasti ada. Udah, mungkin sekian pemaparan mengenai jurusan pendidikan biologi. Semoga nanti apapun jurusan yang kalian inginkan, semoga bisa tercapai. Amin. Selanjutnya, ada jurusan pendidikan IPA yang akan dijelaskan oleh Rian. Oke, terima kasih ya. Oke, kita masuk ke pendidikan IPA ya. Pendidikan IPA ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya nggak banyak universitas yang ada jurusan ini gitu. Pendidikan IPA ini kurang lebih adalah lebih luasnya biasanya untuk pengajar SMP, konsentrasinya biasanya. Namun ada beberapa yang memang pada akhirnya nanti prospek kerja belajar. Dan yang terakhir yaitu biologi seperti itu ya. Berarti fisika dan kimia termasuk seperti itu. Nah, mungkin di sini deskripsinya ya merupakan program studi yang mempelajari bagaimana menjadi seorang pendidik mata pelajaran IPA. Pada beberapa perguruan tinggi, program studi ini dipecah ke dalam beberapa bagian ilmu pengetahuan alam, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Tapi beberapa juga ada yang matematika ya. Ini mungkin ada kurang redaksi. Nah, selain IPA juga akan diajarkan teknik pengajaran gitu, sesuai dengan ruang lingkupnya baik SD, SMP hingga SMA. Namun sekali lagi umumnya itu kita diarahkan untuk pembelajaran di SMP seperti itu ya. Jadi yang saya tahu di Universitas Pendidikan Indonesia itu ada yang namanya IPA, jurusan pendidikan IPA. Namun di UPI ini IPA-nya itu IPA internasional. Jadi segalanya berbasis bahasa Inggris, bahasa internasional. Nama jurusannya pun bahasa Inggris, kalau nggak salah namanya IPSE, International Program on Science Education gitu. Jadi untuk pendidikan IPA. Tapi basisnya semua bahasa Inggris, itu sangat luar biasa ya, sangat lumayan menantang lah gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang berminat seperti itu. Oke, lanjut. Oke, bisa dilihat ya perguruan tinggi yang menyediakannya pun tidak terlalu banyak, namun alhamdulillah akreditasinya sudah bagus semua. Tapi sekali lagi akreditasi bukan acuan. Ada UPI, ada Universitas Negeri Makassar, ada UNY, ada Universitas Negeri Semarang, dan ada Universitas 11 Maret. Nah, prospek kerjanya sekali lagi menjadi pengajar itu sangat luas. Tapi di sini konsentrasinya adalah pengajar kimia atau biologi dan fisika sebenarnya ya. Di SMP, kalian tahu kan di SMP itu kebanyakan belajar biologi sebenarnya ya. Di kelas 7 hingga kelas 9 itu banyaknya belajar biologi. Tapi di kelas di kelas 8 dan di kelas 9 pun ada transisi, biasanya ada pengajar fisika dan kimia. Kimia itu sangat sedikit di SMP kan. Oke, lanjut. Oke, mata kuliahnya nih sangat banyak ya, lumayan. Di sini ada psikologi pendidikan, filsafat ilmu pengetahuan, metodologi pembelajaran sains, pengembangan kurikulum pendidikan sains, asesmen, dan pengembangan penilaian pendidikan sains, sains terintegrasi, biologi umum, kimia dasar, fisika dasar, sejarah sains, ilmu kebumian, strategi belajar mengajar IPA, kimia organik, anatomi dan fisiologi makhluk hidup, media pendidikan IPA. Nah, teman-teman, sebanyak jurusan-jurusan yang sudah tadi saya atau kami paparkan, mata kuliahnya itu bukan mata kuliah secara keseluruhan. Kebanyakan mata kuliahnya itu kurang lebih dari semester 1 hingga 3 lah. Jadi menggambarkan bahwa jurusan ini maunya dibawa kemana. Nah, nanti ketika udah semester 4 ke atas itu biasanya lebih menjurus. Yang saya tahu ya, yang sudah saya baca gitu dari kurikulum-kurikulum yang ada. Misalkan kimia,
semester 5 itu udah ada penjurusan nanti kimia makanan, kimia lingkungan, kimia kebumian, terus kimia batuan ada juga. Yang nyampai kita kuliah di jurusan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, dilanjut. Sepertinya sudah selesai paparan dari kami. Kita buka sesi diskusi, tidak hanya pertanyaan, tapi kita bisa diskusi apapun yang kalian ketahui. Silahkan kalian tanyakan di sini gitu. Biar kita jelaskan, biar kita paparkan pengalaman kita semua yang alhamdulillah sudah melanjutkan pendidikan di rumpun pendidikan MIPA. Kita akan bagi pengalaman sebanyak mungkin, seluas mungkin gitu ya. Jadi mangga saya persilakan kepada seluruh peserta atau dari volunteer dulu deh sebentar ya para peserta. Dari volunteer dulu ada yang ingin ditambahkan nggak berkenaan dengan penjelasan rumpun-rumpun tadi? Ada Teh Hovia mau nambahin? Oke. Teh Rizkyani mau nambahin nggak? Kayaknya cukup. Oke, dari Kang Fuad ada tambahan? Udah cukup aja Kang, mungkin sekarang sesi diskusi aja, berhubung waktunya sebentar lagi. Siap. Oke, turun. Oke, silakan para peserta, dari pemaparan kami lumayan panjang lebar ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sok. Lain itu Kang Rian. Kang Rian. Ini Semandak kan? Semandak atau mana? Mau lagi. Besok ada lagi. Siapa tuh? Anissa ya. Anissa IPS. Oh, angkatan 52. Untuk Fikri, ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau mau didiskusikan? Kalau tidak, mohon untuk mic-nya di-mute terlebih dahulu ya. Ada yang ingin? Enggak ada deh, Pak. Yang lain mungkin? Tentang misalnya kayak gimana rasanya sih Kang jurusan ini, awalnya gimana Kang, stres segala Gak ada gitu. pertanyaan Kak? Ayo. Izin bertanya Kang. Jangan malu-malu nanya, hayu. Sok mangga, tadi ada yang mau bertanya, siapa? Saya Kang. Ya, silakan. Kan tadi di materi-materi yang pendidikan matematika, biologi, fisika, dan lainnya, itu kan prospek kerjanya ada banyak. Selain yang ada ahli itu, spesialis dan lainnya, kira-kira ada apa lagi Kang? Prospek kerjanya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kurang lebih bertanya tentang apa tadi, prospek kerja ya. Oke, kembali lagi ya, prospek kerja itu sebenarnya di segala jurusan itu sangat luas gitu, terutama di pendidikan MIPA ini. Sekarang gini, kita punya ilmu murni yang sudah kita pelajari, taruhlah biologi lah gitu. Kita misalkan sulit lah gitu, rumit, bahkan lama gitu ya, harus koas dulu nanti, harus bukan pengabdian, harus magang dulu nanti dan lain sebagainya. Tapi kita bisa jadi asisten dokter, dan teman saya pun udah ada yang jadi asisten dokter di sana gitu. Itu sangat banyak prospeknya, itu salah satunya. Terus itu tadi biologi, sekarang kimia. Sama ya kondisinya tadi, ketika kita punya basic untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita miliki, contoh kimia, kita bisa masuk ke apotik.
Nanti bisa kita bukan tawari, yang tawari itu apoteknya. Kita bisa melamar pekerjaan gitu sebagai asisten apoteker atau bahkan apotekernya sekalipun itu bisa. Karena apoteker sebenarnya tidak harus farmasi atau apoteker profesi. Nggak harus sebenarnya. Tapi bisa juga tentang kita pendidikan dan banyak gitu teman-teman saya yang memang sudah melaju ke sana seperti itu. Jadi tentang prospek kerja itu jangan khawatir teman-teman. Yang jelas di dunia pekerjaan atau ketika kita beranjak ke perkuliahan, teman-teman di SMA saya sarankan untuk hilangkan rasa individualisme, bukan individualisme, ya individualisme lah kasarnya. Kalian punya sifat introvert, itu boleh, sangat boleh, dan memang itu sifat masing-masing, itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalian hilangkan sifat individualis kalian. Kenapa? Karena di perkuliahan, apalagi masuk ke dunia kerja, ranah kerja, itu kalian harus punya banyak relasi, harus banyak punya teman-teman untuk berkenalan, untuk berdiskusi tentang perkuliahan, tentang pekerjaan. Jadi, ketika kalian nanti lulus, sudah dinyatakan lulus, sudah diwisuda, sudah ikutan sidang skripsi, dan lain sebagainya, kalian punya banyak relasi, kalian punya banyak hubungan, kalian punya banyak teman yang memang bisa membantu. Seperti tanyain dokternya, punya butuh asisten nggak, bisa kerja nggak, bisa nanti gitu. Ada teman kalian punya apotek, seorang dokter, kalian daftar di situ sebagai apotekernya, sebagai yang tahu ilmu-ilmu meramu obat, yang tahu takaran obat, yang tahu dosis obat. Yang kerja di fisika, kalian sudah tahu nih teknik-teknik seperti itu. Kalian bisa sama kerjanya, peluang kerjanya dengan orang yang teknik mesin. Siapa bilang gitu? Atau contohnya gini deh. Misalkan ada saya nih kuliah di pendidikan kimia. Kan saya belajar tentang nanti ada kimia perminyakan misalkan. Nanti kan ada teknik yang misalkan kuliah di jurusan yang teknik yang memang teknik perminyakan yang memang mengurusi tentang perminyakan, tentang BBM dan lain sebagainya di Pertamina dan lain sebagainya. Apakah saya bisa masuk ke situ? Ya sangat bisa, asalkan saya punya relasi seperti itu. Memang pada dasarnya untuk gelar SPD ini sangat direkomendasikan untuk masuk ke dunia pendidikan, entah itu guru atau misalkan kerja di dinas pendidikan dan lain sebagainya. Namun apakah menutup kemungkinan untuk bekerja di instansi lain? Ya tidak. Sangat bisa dikerja di segala macam bidang seperti itu. Asal ya bidang kalian akan sarankan jangan sampai terlupakan gitu. Misalkan saya belajar kimia tapi nanti saya kerjanya di bidang lain selain kimia, ya tidak direkomendasikan sih, maksudnya boleh-boleh aja, tapi usahakan bisa di pekerjaan selain guru seperti tadi ya, di pertambangan atau perminyakan, tapi masih memegang bidang yang saya pelajari gitu selama perkuliahan. Kurang lebih seperti itu. Muhammad Hafid, kebayang nggak? Atau mau ditanya lagi, sok mangga? Kebayang Kang, kebayang. Oke. Jadi kurang lebih gitu, jangan khawatir sekali lagi untuk prospek kerja. Yang penting perkuat relasi, perluas relasi kalian, insya Allah kerja mah ada rezekinya seperti itu ya. Oke, terima kasih Muhammad Hafid sudah bertanya. Yang lain silakan. Atau dari volunteer ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya. Ya tadi benar kata Akang, kalau misalnya buat pekerjaan itu luas banget cangkupannya. Kayak misalnya kalau pendidikan biologi kan nanti kan kita ada matkul pengling, pengetahuan lingkungan. Nah, kan di matkul itu tuh kita kayak belajar kayak tentang gimana cara ngolah limbah, ngatasin limbah kayak gimana. Nah, dari situ nanti kita bisa kayak daftar ke industri-industri, ke pabrik-pabrik, kita bisa nanti ada juga jurusannya kayak pengolahan limbah di sana, di si industrinya itu gitu. Ada pertanyaan yang lain? Dari perempuannya nih ada gak? Ayo. Saya teh izin bertanya. Ya, silakan.
Mungkin ini bertanya tentang lebih ke pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya dari pengalaman Akang Teteh yang udah kuliah nih, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi gitu saat pembelajaran di kuliahnya? Kesulitan apa yang dirasakan pada saat dimulainya perkuliahan? Kalau misalnya aku sendiri sih awal-awal gak terlalu sulit. Paling kayak penyesuaian diri aja sama matkul-matkul, terus sama lingkungan. Kan lingkungan juga kan baru, terus kan kalau kayak matkul beda banget deh sama di SMA. Terus apa lagi ya kesulitannya? Mungkin Rian. Terima kasih ya. Proses itu, tapi secara mental ternyata belum. Nah, paling yang akan lihat atau yang saya lihat dari mahasiswa baru nanti itu harus menyesuaikan mental dulu, teman-teman. Menyesuaikan mental maksudnya apa di sini? Oke. Terlebih ini COVID-19 ya. Kita asumsikan atau mudah-mudahan enggak juga sih. Tapi kita berandai-andai dulu bahwa nanti ketika kalian masuk ini masih dalam keadaan online gitu. Dalam keadaan daring. Kalian akan mengalami kesulitan untuk yang pertama mendapatkan pasti gampang, tapi untuk mengenal satu sama lain secara baik gitu. Ya. Jadi gini, lingkungan belajar di kuliah itu atau di kampus itu sangat berbeda di SMA. Oke, kalau kita SMA duduk memperhatikan guru, udah gitu, pulang juga nanti bisa belajar di rumah lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika ujian dan lain sebagainya itu kan ditagih-tagih sama guru lah dan lain sebagainya. Mungkin ini lebih kalian tahu gitu. Tapi ketika di kampus itu dosen itu acuh tak acuh. Ini jujur aja ya. Bukan acuh tak acuh dalam arti dosen itu hanya sebagai profesi gitu. Bapak Ibu dosen ini tidak semua ya, tapi rata-rata dan kebanyakan gitu. Dosen itu hanya memberikan materi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita enggak hadir, ketika mahasiswa enggak memperhatikan, itu dosen sebenarnya enggak terlalu peduli. Yang penting ini kembali ke diri masing-masing aja gitu. Karena ketika kita sudah memakai jadi kuliah itu pelajaran berbeda. Yang pertama dari itu tidak memperhatikan sama sekali itu kebanyakan ya. Tapi ada pun dosen yang memang nagih ke mahasiswanya gitu. Tapi kan dipelajari lagi. Terus fisik atau matematik, kimia pun yang saya alami sama gitu. Kita belajar nanti reaksi kimia lagi, kita belajar tata nama senyawa, atau kita belajar laju reaksi, belajar kesetimbangan kimia, itu semua belajar lagi. Nah, alhamdulillahnya siswa Semandak yang akan lihat itu semuanya tidak mengalami kesulitan di situ karena dasarnya sudah kuat di SMA. Kita bisa sebut oleh Pak Denny, oleh Hin, oleh Pak Ada,